Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Rahmadani Kafa dengan NIM 2336025. Jadi dalam video ini saya akan menjawab soal-soal dalam mata kuliah Audit Sistem Informasi, yang dimana video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS dalam mata kuliah ini. Langsung saja untuk soal yang pertama adalah jelaskan audit sistem informasi, fungsinya beserta peran auditor dalam pengembangan sistem audit. Kemudian jelaskan apa saja pengendalian audit sistem informasi dan risiko apa saja yang terjadi dalam audit. Soal yang pertama. Kemudian untuk jawabannya adalah audit sistem informasi adalah proses pemeriksaan dan evaluasi terhadap sistem informasi untuk memastikan bahwa sistem tersebut berjalan dengan efektif, aman, andal, serta mendukung tujuan organisasi. Kemudian untuk fungsi sistem informasi atau fungsi auditnya, yaitu yang pertama menilai keamanan data dan sistem. Yang kedua memastikan keakuratan dan keandalan informasi. Yang ketiga mengevaluasi efektivitas pengendalian sistem. Kemudian yang keempat memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan. Yang terakhir adalah mengidentifikasi risiko yang dapat mengganggu operasional. Kemudian untuk peran auditornya yaitu dalam pengembangan sistem audit, auditor berperan dalam menilai pengendalian yang diterapkan pada sistem, yaitu memberikan rekomendasi perbaikan, mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi, serta membantu manajemen meningkatkan keamanan dan efektivitas sistem informasi. Untuk pengendalian audit sistem informasi yaitu yang pertama pengendalian preventif, di mana ini mencegah terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan seperti penggunaan password dan hak akses. Yang kedua pengendalian detektif, ini adalah mendeteksi kesalahan atau pelanggaran yang terjadi seperti audit right dan monitoring sistem. Kemudian yang ketiga pengendalian kolektif, yaitu memperbaiki masalah yang ditemukan seperti backup data dan pemulihan sistem. Kemudian untuk risiko dalam audit sistem informasi, risiko yang dapat terjadi antara lain yaitu kehilangan data, akses tidak sah, kemudian kegagalan sistem, atau kesalahan pengelolaan, serta serangan cyber, serta ketidakpatuhan terhadap kebijakan dan regulasi. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu jelaskan tahapan proses pelaporan hasil audit sistem informasi dan uraikan hubungannya dengan keamanan informasi atau information security dan audit sistem informasi. Kemudian untuk jawabannya yaitu tahapan proses pelaporan hasil audit sistem informasi, yaitu tahapan yang pertama adalah mengumpulkan dan menganalisis temuan audit. Yang kedua menyusun draft laporan audit. Yang ketiga mendiskusikan hasil audit dengan pihak terkait. Yang keempat menyusun laporan audit final. Yang kelima menyampaikan laporan kepada manajemen. Dan yang terakhir adalah melakukan tindakan lanjut atas rekomendasi yang diberikan. Kemudian hubungan keamanan informasi dan audit sistem informasi. Keamanan informasi bertujuan untuk melindungi kerahasiaan, integrasi, dan ketersediaan informasi. Audit sistem informasi berfungsi untuk menilai apakah pengamanan tersebut telah diterapkan dengan baik. Melalui audit, organisasi dapat mengetahui kelemahan keamanan yang ada dan mengamati langkah perbaikan agar risiko keamanan dapat diminimalkan. Kemudian lanjut kita ke soal yang ketiga. Sebuah organisasi mengidentifikasi risiko tinggi pada sistem mereka, tetapi tidak mengalami insiden bertahun-tahun. Faktor apa saja yang mungkin mencegah risiko tersebut realisasi dan bagaimana hal ini mempengaruhi penilaian risiko? Kemudian untuk jawabannya, meskipun suatu organisasi memiliki risiko yang tinggi, risiko tersebut belum tentu terjadi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya pengendalian yang efektif, pemantauan sistem yang baik, kesadaran pengguna terhadap keahliannya, keberuntungan atau belum adanya ancaman yang memanfaatkan kelemahan itu. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi penilaian risiko
karena organisasi mungkin menganggap risiko tersebut rendah. Akibatnya tidak pernah terjadi pada insidennya. Padahal potensi kerugian masih tetap besar. Jika risiko tersebut terrealisasi, oleh karena itu penilaian risiko harus mempertimbangkan kemungkinan dan dampak risiko, bukan hanya berdasarkan riwayat kejadian. Oke, lanjut kita ke soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah seorang auditor menemukan kelemahan dalam sistem informasi perusahaan. Selain melaporkan temuannya, apa yang harus dilakukan auditor untuk membantu organisasi berkembang? Hal apa yang bisa dilakukan auditor jika ingin mengurangi risiko audit? Kemudian untuk jawabannya adalah, selain melaporkan temuan, auditor ini sebaiknya memberikan rekomendasi perbaikan yang jelas dan realistis kepada manajemen. Auditor juga dapat memberi masukan mengenai peningkatan pengendalian keamanan sistem serta praktik terbaik yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko di masa depan. Nah, untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah melakukan perencanaan audit yang baik. Yang kedua, mengumpulkan bukti audit yang cukup dan relevan. Yang ketiga, menggunakan metode audit yang sesuai. Yang keempat, memperbarui pengetahuan dan keterampilan audit. Yang kelima, melakukan pengujian terhadap pengendalian yang ada. Yang keenam, menjaga independensi objektivitas selama audit. Dan yang terakhir adalah melakukan dokumentasi audit secara lengkap. Kita masuk ke soal yang terakhir, soal nomor 5. Dalam melakukan prosedur audit internal, akan ada banyak kendala yang ditemukan dalam prosesnya. Kemudian jelaskan kendala apa saja yang mungkin ditemukan dalam proses tersebut dan bagaimana mengatasi setiap kendala. Kemudian untuk jawabannya adalah data atau dokumen tidak lengkap. Ini kendala yang pertama. Cara mengatasinya, meminta dokumen tambahan dan melakukan verifikasi ulang. Kemudian untuk kendala yang kedua, ini kurangnya kerjasama dari pihak terkait. Nah, cara mengatasinya ini meningkatkan komunikasi dan menjelaskan tujuan audit. Yang ketiga, keterbatasan waktu audit. Cara mengatasinya yaitu membuat jadwal kerja yang efektif dan menentukan prioritas. Yang keempat, keterbatasan sumber daya auditor. Nah, cara mengatasinya ini mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Kendala yang nomor 5 yaitu sistem informasi yang kompleks. Cara mengatasinya yaitu mempelajari sistem terlebih dahulu dan melibatkan tenaga ahli yang bisa diperlukan. Yang keenam, data sulit diakses. Ini cara mengatasinya yaitu meminta izin akses yang sesuai kepada meminta izin akses data yang sesuai kepada manajemen. Kemudian yang ketujuh, kurangnya kompetensi auditor pada bidang tertentu. Ini cara mengatasinya yaitu mengikuti pelatihan atau konsultasi dengan yang ahli di bidangnya. Dan untuk kendala yang nomor 8, ini perubahan sistem atau prosedur saat auditor berlangsung. Nah, cara mengatasinya ini memperbarui rencana audit sesuai kondisi terbaru. Kemudian untuk nomor 9 kendalanya, temuan audit tidak didukung bukti yang cukup. Cara mengatasinya ini melakukan pengujian tambahan dan mengumpulkan bukti yang lebih kuat. Yang terakhir kendalanya yaitu kurangnya tindak lanjut atas rekomendasi audit. Cara mengatasinya yaitu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rekomendasi audit. Sekian dari soal-soal yang saya baca dan saya jawab. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian dalam video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.